Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 5 yang Bu Ida cintai karena Allah, alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita semua diberikan kemudahan dan juga kesehatan untuk bisa mengikuti pembelajaran PAI dan Budi Pekerti pada kesempatan hari ini. Baik anakku sekalian, Bu Ida doakan kalian semua semoga senantiasa dalam hidayah dan juga inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anakku sekalian, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Di sesi akhir nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan dengan baik. Insya Allah temanya sangat penting karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Oke, simak baik-baik ya. Pengertian sholat tarawih dan hukumnya. Sholat tarawih berasal dari bahasa Arab tarwih yang artinya istirahat. Sholat tarawih ini yaitu sholat yang dilaksanakan dengan diselingi istirahat. Sholat tarawih ini bisa juga disebut sebagai sholat qiyamul lail yang dikerjakan di bulan Ramadan. Hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diperkuat dengan hadis riwayat Bukhari ya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan atau qiyamul lail pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, Masya Allah, demikian utamanya sholat tarawih. Pelaksanaan sholat tarawih. Sholat tarawih ini dikerjakan di malam bulan Ramadan setelah kita melaksanakan sholat Isya. Waktunya bisa di sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, atau sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir ini lebih utama. Waktunya kira-kira jam setengah 2 malam sampai menjelang sholat subuh. Dapat dikerjakan secara sendiri atau berjamaah, itu lebih utama ya. Berjamaah lebih utama, baik berjamaah di rumah, di musola ataupun di masjid. Ya, demikian cara pelaksanaan sholat tarawih. Anakku sekalian, kalian menemukan di masyarakat pastinya adanya perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih. Semoga perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih ini tidak menjadi pemecah belah persatuan umat Islam, karena perbedaan ini adalah perbedaan yang sebetulnya masing-masing mempunyai landasan hukum yang menjadi pijakan pilihan mereka. Karena perbedaan dalam Islam adalah sebuah hal yang sunatullah atau fitrah, maka sikapilah dengan bijaksana ya. Tentang jumlah rakaat sholat tarawih, ada yang 8 rakaat sholat tarawih ditambah 3 witir jadi 11 rakaat ya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu an. Secara detail isinya silahkan kalian baca di buku paket PAI halaman 129. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Bagaimana cara pelaksanaannya? Setiap sholat terdiri dari 4 rakaat dengan 2 kali salam. Setiap 4 rakaat itu ada jeda untuk istirahat. Silahkan gunakan untuk berzikir atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di rakaat ini, di rakaat yang 4 rakaat ini, tahiyatnya itu tidak ada tahiyat awal, yang ada adalah tahiyat akhir. Kemudian setelah jumlah rakaat tarawihnya 8 rakaat, maka ditambah dengan witir 3 rakaat ya, dengan 1 kali salam ya. Tahiyatnya juga hanya ada tahiyat akhir. Paham ya? Jadi totalnya jumlahnya 11 rakaat. Kemudian ada lagi sholat tarawih yang jumlah rakaatnya adalah 20 rakaat ditambah witir 3, dan jadi jumlahnya ada 23 rakaat.
Ini dipraktekkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian oleh para sahabat, dan juga dilanjutkan oleh para generasi tabi'in dan umat Islam hingga saat ini. Bagaimana pelaksanaannya? Ya, setiap sholat terdiri dari 2 rakaat dengan 10 kali salam. Setiap selesai 2 rakaat, maka ya, setelah selesai 2 rakaat, istirahat sebentar. Silakan berdoa, berzikir, dan selanjutnya dilanjutkan dengan witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Salam yang pertama witirnya 2 rakaat dan salam yang kedua witirnya 1 rakaat. Maka dijumlah nanti totalnya ada 23 rakaat. Ya, demikian tentang rakaat sholat tarawih dan pelaksanaannya. Selanjutnya anakku, kita membahas tentang keutamaan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ini akan menambah ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga melatih kita menjadi pribadi yang disiplin. Ditambah kita akan lebih mempererat silaturahmi dengan antar sesama umat muslim. Dan yang paling penting juga adalah kita akan diampuni dosa-dosa kita di masa yang lalu. Dan kita juga memiliki kesempatan yang besar untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Ya, karena kita tahu demikian utamanya salat tarawih, maka laksanakanlah salat tarawih dengan sungguh-sungguh. Tadarus Al-Quran ini adalah ibadah yang biasanya banyak dikerjakan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Apa itu Tadarus Al-Quran? Tadarus Al-Quran adalah membaca, menyimak, dan mempelajari Al-Quran. Hukumnya sunnah muakkad, dapat dikerjakan secara sendiri maupun berjamaah. Rasulullah di bulan Ramadan banyak melakukan tadarus Al-Quran, termasuk bertadarus langsung dengan gurunya yaitu malaikat Jibril. Yuk sama-sama kita semangat di bulan Ramadan nanti untuk mengerjakan tadarus Al-Quran, dan di luar bulan Ramadan kita juga semangat untuk bertadarus Al-Quran insya Allah. Hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil ketika kita bertadarus. Kita akan mendapatkan huda atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan mendapatkan syafaat, pertolongan di hari akhir nanti di kiamat, ya. Dan juga kita akan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk, atau disebut juga al-furqan, dan kita bisa disembuhkan karena Al-Quran itu adalah obat atau syifa. Ya, demikian banyak hikmah yang bisa kita ambil dengan bertadarus. Maka niatkan dalam hati, berdoa, mohon petunjuk kepada Allah agar istiqomahkan untuk bisa bertadarus setiap hari. Ya. Kita pahami bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang mulia, maka perhatikanlah tata cara kita ketika kita bertadarus. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis, baik diri kita maupun tempat kita bertadarus, maka bersihkanlah tempatnya dan usahakan kita dalam keadaan berwudu. Kemudian tutuplah aurat kita dan dianjurkan untuk menghadap ke kiblat. Ya. Jangan lupa tempatkan Al-Quran di tempat yang lebih tinggi daripada kaki kita, karena Al-Quran itu mulia. Awali tadarus dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bacalah Al-Quran dengan pelan, tartil, dan fasih. Ya. Jangan lupa pergunakanlah tangan kanan kita ketika kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, dan tutuplah tadarus kita dengan membaca Shadaqallahul Azim. Ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan demikian semoga turunlah rahmat dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Anakku sekalian,
Untuk lebih melengkapi pemahaman kalian tentang materi pembelajaran hari ini, maka tambahlah dengan membaca buku paket PAI halaman 128 sampai 130 dan setelah itu kerjakanlah latihan soal yang terlampir dalam Google Form. Bu Ida tunggu ya, jangan ditunda, setelah ini langsung dikerjakan ya. Oke, kita tutup bersama pembelajaran hari ini dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Bu Ida. Semoga kita semua sehat walafiat dan Allah senantiasa jaga keimanan kita. Ila liqa wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.